Assalamualaikum saudara teman Dianti. Pagi ini saya mau membuat konten tentang jambu kristal. Kita lihat saudara kondisi tanaman jambu kristal yang ditanam terlalu rapat. Ini saudara bisa lihat jaraknya nggak nyampe 1,5 meter ya, mungkin sekitar 1,20 saja dengan pohon di sampingnya. Yang ini juga. Nah, jadi memang sangat rapat saudara, maklumlah karena cuma di lahan pekarangan yang begitu sempit. Waktu masih kecil mungkin nggak begitu kerasa ya dampaknya, tapi begitu besar, wah, mulai terasa dia saudara. Dampaknya itu bisa dibilang sangat penting saudara, karena terkait dengan buah yang dihasilkan. Kita nanam pohon ini kan memang diharapkan buahnya ya, karena bukan tanaman hias yang untuk mempercantik aja kan. Hasil jambu kristal yang ditanam terlalu rapat ini memang tidak bisa terlalu diharapkan saudara, karena pohonnya itu dia tumbuhnya itu ke atas saudara. Jadi batang-batangnya itu rata-rata naik ke atas, jarang ada batang yang menyamping. Padahal untuk produksi buah yang kita harapkan itu dari batang-batang yang menyamping itu sebenarnya. 2 hari lalu di pucuk pohon ini sebenarnya cukup banyak buahnya saudara, tapi saya buangin beberapa aja yang saya bungkus, karena kalau saya bungkus pun percuma, dia akan patah saudara. Nah, saudara bisa lihat ini ya, ini contoh aja nih. Ini ada calon buah, tapi posisinya di atas begitu, di posisi dahan atau batang yang tegak lurus. Itu kalau dipelihara pun percuma saudara, dia bakal patah. Nah, itulah yang terjadi pada pohon-pohon yang ditanam terlalu rapat. Itu kerugiannya saudara. Beda halnya dengan buah yang muncul di batang yang menyamping begini saudara. Nah, ini peluang jadinya akan lebih besar. Jadi kalau ini buahnya besar, dia akan bergantung begini, jadi dia tidak patah. Tapi kalau di batang yang ke atas begini, dia pasti patah nih saudara. Kerugian yang kedua adalah sinar matahari menjadi sulit masuk. Dampaknya pohon ini menjadi rawan kena hama atau jamur. Kalau itu terjadi, tentu saja pohonnya juga menjadi tidak sehat saudara, dan bisa berpengaruh juga pada produktivitas buah. Walaupun di pohon ini sih saya tidak menemukan hama atau jamur yang terlalu parah ya, tapi harus diakui itu memang rentan saudara. Terus kerugian yang ketiga, kalau kita YouTuber susah bikin konten jadi saudara. Nah, ini gambarnya cuma dapat sebagian pohon aja ya, nggak bisa utuh, karena mau ke kanan mau ke kiri itu sudah mentok kena pohon yang lain. Nah, itu kerugiannya saudara. Jadi berdasarkan pengalaman ini, walaupun lahan kita sempit, jarak tanam memang harus tetap diperhatikan saudara. Atau bisa juga mensiasatinya dengan
menjadikan pohon tidak terlalu tinggi. Kalau di tanaman lain itu, di tanaman hias itu ya kayak di bonsai gitulah saudara. Jadi nggak terlalu tinggi, dibuat aja 1 meter misalnya. Nah itu malah unik dia saudara, sekaligus bisa untuk jadi hiasan. Ada pohon yang masih kecil tapi sudah berbuah. Nah itu bisa dipertimbangkan saudara solusi itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hijau dari kota Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.